Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri pada triwulan pertama, terdapat 2 penjabat bupati di Aceh dinilai berkinerja kurang. Mereka yaitu penjabat Bupati Pidi Wahyudi Adisiswanto dan penjabat Bupati Simelu Ahmad Leah. Namun seperti apa tanggapan penjabat Bupati Pidi Wahyudi Adisiswanto terkait hasil evaluasi Mendagri yang dirilis pada Desember 2022 kemarin? Berikut kita simak penjelasannya dalam wawancara dengan jurnalis Aceh News Rudi Loka di Pendopo Bupati Pidi beberapa waktu lalu. Betul. Jadi terima kasih. Jadi memang penjabat Bupati Pidi itu harus memberikan laporan triwulan, setiap triwulan. Nah, triwulan pertama kemarin sudah dilaporkan pada Oktober. Nah, beberapa item yang harus dilaporkan dan kita belum melaporkan, sehingga kita tidak memenuhi persyaratan untuk dinilai baik, barangkali begitu. Karena itemnya kan ada 3, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Nah, kita hanya memberikan laporan-laporan perihal kemasyarakatan gitu. Jadi item-item pemerintahan dan pembangunan dinilai kurang, demikian. Tetapi sudah saya sampaikan bahwa laporan yang kurang segera disusulkan, dan tentu saja pihak pemerintah pusat juga saya rasa sangat toleran dalam hal ini dan juga bisa memaklumi. Satu itu. Kedua, secara fakta dan data kita ini sudah juara umum Pora 14. Dalam juara umum Pora 14 itu ada indikator juga yang kita targetkan. 1, sukses pembangunan venue. 2, sukses penyelenggaraan. 3, sukses prestasi. Nah, sukses pembangunan venue kita sudah dapat rekomendasi dari KONI Pusat kemarin, ada 5 venue yang kita dianggap punya standar internasional. Dalam proses memang belum selesai, tapi insya Allah di Januari kita selesaikan. Kemudian sukses penyelenggaraan, kita sangat kompak dan semua kadis menjadi koordinator cabang olahraga, sehingga saya terlihat kerjasama di internal pemerintah Pidi luar biasa di situ. Nah, 3, sukses prestasi. Nah, ini menunjukkan bahwa ada pembinaan atlet yang orang tidak ngerti kan begitu. Ini kan bicara fakta saja kita kan gitu. Kenyataannya bahwa soliditas di dalam pemerintahan PD itu sangat baik. Itu yang tidak kita laporkan. Nah, 3, ternyata gubernur, pihak pemerintah sebagai pimpinan saya, karena saya penjabat tentu menjalankan perintah pimpinan, bukan atas dasar pemilu atau hasil pemilu, tapi menjalankan perintah pimpinan. Nah, pimpinan saya menyatakan Bupati Pidi baik. Nah, itu kan sudah cukup, saya kira itu. Terima kasih. Tapi ada satu pejabat mungkin di lingkungan pemerintah terkait dengan hal ini. Terkait hal ini saya menyatakan kepada secara internal saya tidak akan melakukan geser-geseran atau mutasi-mutasi. Saya hanya ingin mengisi yang kosong dan memperbaiki yang belum baik, itu saja. Kalau secara faktor pembangunan Pak, ini kan baru 6 bulan menjabat. Tapi kan itu ada faktor apakah ada efek dari pembangunan dari sebelumnya? Tapi ini spesifiknya ke pejabat kan? Itu seperti apa kalau pembangunan ini? Maka itu saya bicara sukses venue khususnya ya. Sukses venue itu kan persoalan pembangunan fisik ya. Luar dari infrastruktur yang lain seperti jembatan, irigasi, itu tentu sudah ada proyeknya. Tapi dalam konteks keberhasilan venue kan disorot orang. Ya, disorot orang. Sesungguhnya dalam proses Pora kemarin itu banyak kegiatan-kegiatan sebelumnya yang menurut saya kegiatan besar juga sampai ujungnya di Pora. Sukses venue itu menunjukkan bahwa ada anggaran. Kan kita sukses venue dengan direkomendasinya 5 venue ya, 5 venue atletik bulan puasa, venue gedung bela diri, gedung badminton, kemudian sepatu roda pinggir pantai itu yang indah sekali, kemudian arung jeram. Itu menunjukkan kita sukses pembangunan, berarti pengelolaan anggaran
bagus kan begitu. Saya tidak mau bicara pemerintah yang sebelumnya, tapi kenyataannya pemerintah sebelumnya juga memberikan bekal buat kita bahwa ya akhirnya kita bisa menjalankan sukses pembangunan sekarang. Itu bicara fakta saja sekarang ini kan gitu. Ya, memang ada dua fakta yang bisa kita jelaskan. Satu, fakta menangnya Kabupaten Pidi sebagai juara umum Pora 14. Kedua, tercapainya target imunisasi polio. Itu dua kegiatan yang bersamaan. Padahal memiliki kendala tenaga kesehatan yang harus di satu sisi mendampingi cabang olahraga, satu sisi mengejar target imunisasi. Dan alhamdulillah sampai penutupan Pora selesai, di polio juga kita sudah memenuhi target, bahkan lebih dari target. Kalau target 95%, kita sudah 96,6%. Nah, target kita 92.000 loh, dibanding yang lain kita paling tinggi, karena dianggap tempat kejadian luar biasa yang kemarin kita sampaikan. Ya Pak, selama ini untuk target polio ini kita sudah melebihi di luar prediksi kita Pak. Betul. Jadi di luar target kita. Kalau targetnya 95%, kita sudah 90, barangkali sekarang sudah lebih dari 97%. Kemarin 96%. Demikian.